Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Wind River yang pernah dirilis pada tahun 2017. So, let's talk about it. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis muda yang sedang berlari ketakutan di tengah hamparan salju. Malam itu, suhu mencapai titik minus 20 derajat Celcius. Walaupun tanpa alas kaki, gadis itu terus berlari sekuat tenaga. Keesokan paginya, kita diperlihatkan seorang pemburu bernama Cory yang sehari-hari bertugas menjaga peternakan warga dari serangan hewan buas. Begitu selesai bertugas, ia langsung mampir ke rumah mantan istrinya bernama Wilma. Walau keduanya sudah bercerai, terlihat jelas mereka masih menghargai satu sama lain. Siang itu, Cory menjemput putranya karena Wilma berencana akan interview kerja di kota sebelah. Putra Cory sendiri sangat senang begitu dijemput oleh ayahnya karena setiap kali mereka bertemu, keduanya sering menghabiskan waktu bersama di sebuah peternakan untuk belajar berkuda, menembak, dan sebagainya. Cory kemudian membawa putranya ke wilayah Wyoming, tepatnya di area Wind River, di mana para keturunan suku Indian asli bermukim. Ternyata mertua Cory adalah keturunan Indian asli. Kedatangan Cory ke sana karena ada laporan bahwa peternakan warga diserang oleh seekor singa. Tanpa basa-basi, mertua Cory langsung menuntunnya menuju TKP. Tell me what that is. Well, it's a lion, all right. She's teaching her about livestock. Karena merasa kehadiran singa itu cukup membahayakan warga, Cory berencana untuk langsung memburunya saat itu juga. Takutnya jejak singa itu juga keburu hilang begitu diterpa badai yang tak lama lagi akan sampai ke wilayah tersebut. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang menggunakan motor salju, Cory tak sengaja menemukan jejak kaki manusia yang berlumuran darah. Karena khawatir ada apa-apa, ia pun segera berganti pakaian serta menyiapkan senapannya. Hingga akhirnya di ujung jejak tersebut, Cory menemukan jasad seorang wanita yang sempat kita lihat di awal film tadi. Cory pun segera menghubungi pihak berwajib untuk menyelidiki kasus ini. Tapi karena wanita itu diduga tewas akibat pembunuhan, maka mereka meminta bantuan FBI. By the way, sejak awal Cory sudah tahu identitas dari jasad tersebut. Bahkan ia mengenalnya dengan baik, makanya ia begitu sedih sewaktu menemukannya tadi. Tak lama kemudian, seorang agen muda FBI bernama Jen pun tiba di lokasi. Namun karena diberikan tugas mendadak, nampaknya Jen kurang persiapan. Ia bahkan tak menggunakan pakaian musim dingin di tengah derasnya badai. Maka dari itu, mertua Cory berbaik hati meminjamkan pakaian cucunya untuk dia kenakan sementara waktu. Begitu mereka tiba di lokasi tempat jasad itu ditemukan, badai telah berlalu. Beberapa anggota kepolisian juga sudah mulai mengamankan bukti di TKP. Diketahui jasad wanita ini bernama Natalie dan berdasarkan pandangan singkat, daerah sekitar kelaminnya terdapat bercak darah yang mengindikasikan kalau Natalie sempat diperkaos sebelum akhirnya tewas. Di kepalanya juga ditemukan luka bekas pukulan, tapi untuk lebih jelasnya Jen meminta ahli autopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Drill rig 5 miles from here. Well, I'll show you. Nah, disinilah kita diperlihatkan jeniusnya Cory dalam melacak sesuatu. Hanya bermodalkan jejak di lokasi, ia menyadari penyebab kematian Natalie tanpa perlu autopsi. Berdasarkan pandangannya, Natalie tewas akibat paru-parunya mengalami pendarahan dalam karena dipaksa berlari di tengah cuaca yang sangat ekstrim. She ran until she dropped here. You're running. You can freeze him up. Now it gets 20 below here at night. But I knew that girl. Karena merasa pengetahuan Cory akan sangat berguna dalam penyelidikan ini, Jen pun meminta agar ia mau membantu sampai kasus pembunuhan Natalie berhasil dipecahkan. Singkat cerita, malam itu saat Cory sedang menyiapkan amunisi senapannya, tiba-tiba ia dihampiri oleh putranya dan menanyakan penyebab kematian Natalie.
Begitu Corey menjawab akibat paru-parunya membeku, tiba-tiba putranya bilang itu artinya kematiannya persis seperti mendiang kakaknya. Did she die like Emily? I'm afraid she did. Keesokan harinya, Jen datang ke ruang autopsi. Berdasarkan hasil visum, memang terdapat beberapa luka memar pada tubuh Natalie. Sperma yang terdapat dalam vaginanya juga sudah langsung dikirim ke lab untuk tes DNA. Namun masih membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk mendapatkan hasilnya. Penyebab kematian Natalie sendiri persis seperti yang Corey bilang, di mana paru-parunya membeku dan menyebabkan pendarahan dalam. Nah, yang menjadi masalah karena penyebab kematiannya bukan karena pembunuhan, FBI tak bisa ikut campur dalam kasus ini. Tapi karena Jen tetap ngotot untuk memecahkan kasus kematian Natalie, ia bisa meminta surat rekomendasi dari Jaksa Agung, tapi tetap saja itu artinya ia akan bekerja sendirian tanpa bisa meminta bantuan dari markas pusat. All right, have a U.S. attorney sign off on it. I'm happy to corroborate that. All you've got. Dari sini, Jen ditemani kepala kepolisian bernama Ben mendatangi kediaman orang tua Natalie untuk melakukan sedikit interogasi. Namun di sini, Jen bersikap sedikit arogan karena merasa orang tua Natalie ada sangkut pautnya dengan kematian putri mereka. Karena sejak Natalie hilang, mereka belum juga melaporkan kasusnya ke kepolisian. Ayah Natalie yang bernama Martin kemudian menjelaskan kalau anaknya sudah dewasa dan memiliki kehidupannya sendiri, tapi Jen tetap masih menaruh curiga sampai-sampai ngotot ingin bertemu dengan ibu Natalie. Namun di sini ia menyadari kalau asumsinya salah besar karena sebenarnya mereka berdua saat ini sangat menderita akan kematian putrinya. Martin sendiri berusaha tak meneteskan air matanya sampai akhirnya ketika Corey datang ke sana, ia tak kuasa untuk berbagi kesedihannya. How about bedrooms just this way? I'm really sorry. Ya, Corey dan Martin cukup dekat karena putri mereka dulunya sahabatan. Anak sulung Corey juga meninggal dengan cara yang mengenaskan. Makanya di kesempatan ini, ia pun berbagi sedikit nasihat bagaimana caranya melewati semua penderitaan yang Martin rasakan saat ini. Mereka yang tak bisa menerima kematian orang yang dicintainya tak mungkin lagi bisa mengingat kenangan bahagia sewaktu mereka masih bersama. Di akhir percakapan, ia juga berjanji akan membalaskan kematian putrinya. If you find out who did this, right where they stand. You get off my porch and go do it. Mereka kemudian mendatangi kediaman para preman lokal, tempat di mana adik Natalie suka nongkrong. Sebenarnya mereka bukan hanya preman, tapi juga pengedar narkoboy, makanya patut dicurigai ada hubungannya dengan kematian Natalie. Apalagi lokasi tersebut adalah yang paling dekat dengan jasadnya saat ditemukan. Setibanya di sana, Corey langsung berkeliling ke sekitar perkarangan untuk mencari petunjuk baru, sedangkan Jen dan Ben fokus menginterogasi si pengedar bernama Sam yang sedang teler. Karena didatangi oleh FBI, tiba-tiba Sam melancarkan serangan. Untung saja, Corey sudah berjaga di pintu belakang untuk mencegah orang-orang yang mencoba kabur dari rumah tersebut. Sedangkan Jen yang masih sulit melihat akibat terkena semprotan merica, berusaha menangkap Sam yang bersembunyi di dalam rumah hingga pada akhirnya terjadilah aksi saling tembak. Okay? Yeah. Salah satu anak muda yang mencoba kabur tadi adalah adik Natalie yang bernama Chip. Di sini mereka semua masih berasumsi kalau kematian Natalie ada hubungannya dengan anak-anak berandalan ini. Tapi setelah diinterogasi, yang terjadi malah sebaliknya. Bahkan Chip histeris begitu tahu kalau kakaknya telah meninggal. Tell me what happened to your sister, Chip. What? Huh? Don't play dumb.
Di saat polisi masih bingung untuk mencari cara memecahkan kasus ini, Corey yang jenius kembali menemukan sebuah kejanggalan di lokasi, di mana sejak tiba di sana, ia melihat jejak seperti bekas motor salju yang jalurnya sampai ke tengah hutan, arah yang sama dengan lokasi tubuh Natalie ditemukan. Mereka kemudian langsung mengikuti jejak tersebut. Tree's too thick to drive. Karena area tersebut dipenuhi dengan pepohonan, mereka melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki. Tapi belum juga lama jalan, tiba-tiba mereka kembali menemukan sebuah jasad tanpa sehelai benang pun pada tubuhnya. Dan kondisinya sudah cukup hancur akibat dicabik-cabik oleh beberapa hewan buas. Singkat cerita, hari sudah malam dan rencananya besok pagi mereka akan mendatangi lokasi pengeboran yang jaraknya sekitar 5 km dari jasad Natalie ditemukan. Siapa tahu CCTV perusahaan tersebut bisa memberikan sedikit petunjuk. Di lain sisi, walaupun sudah tahu kakaknya dibunuh oleh seseorang, Chip tetap memilih untuk tak mau buka mulut. Maka dari itu, Corey yang kebetulan sudah mengenalnya sejak lama memutuskan untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Maybe if you play detective. Over there. Ternyata, Natalie memiliki seorang kekasih bernama Matt yang kebetulan juga bekerja di lokasi pengeboran yang akan mereka kunjungi besok. Uniknya lagi, Matt dan Natalie terpaut umur yang cukup jauh, maka Chip kurang senang dengan hubungan asmara kakaknya. Tentu saja polisi sangat senang begitu Corey berhasil mendapatkan informasi karena mereka akhirnya punya petunjuk tambahan untuk kasus ini. Dari sana, Corey kemudian mendatangi mantan istrinya untuk berbincang mengenai kematian Natalie yang kebetulan sahabat mendiang putri mereka. Namun di sini, Wilma mengatakan bahwa sekalipun Corey berhasil memecahkan kasus ini, hal itu tak akan bisa mengungkap misteri kematian putri mereka. You won't get the answers you're looking for. Di lain sisi, sejak tadi, Jen sudah menunggu Corey di halaman rumahnya untuk menyampaikan identitas dari jasad yang mereka temukan tadi. Pria itu ternyata bernama Matt Rathband, yang tak lain adalah kekasih Natalie. Siapa sangka orang yang tadinya mereka kira sebagai pelaku utama pembunuhan ini malah turut menjadi korban. Makanya Corey kemudian mengundang Jen untuk masuk ke dalam sambil membahas masalah tersebut. Namun begitu masuk ke sana, Corey tiba-tiba menceritakan kronologi kematian putrinya. She passed 3 years ago. You wanna know how, don't you? 3 tahun yang lalu, Corey masih bekerja sebagai pedagang pakaian. Saat itu, ia dan istrinya kebetulan sedang menginap di sebuah hotel demi menghabiskan waktu berdua, sedangkan Emily yang kala itu sudah berusia 16 tahun ditugaskan untuk menjaga adiknya satu malam. Tak lama setelah ditinggalkan, tiba-tiba teman-teman Emily datang ke rumah untuk berpesta. Anehnya, beberapa orang tak dikenal juga ikut datang ke pesta tersebut. Dan keesokan paginya, tiba-tiba Emily sudah ditemukan di tengah hamparan salju dalam kondisi yang hampir sama dengan Natalie kemarin. Autopsy couldn't tell us much because the coyotes got at her pretty good. We tried to be very careful with Emily. I don't know how she got there or what happened. Singkat cerita, keesokan harinya, Jen dan Corey bertemu dengan Ben di markas kepolisian untuk melakukan sedikit briefing sebelum pergi ke lokasi pengeboran. By the way, anggota kepolisian di wilayah tersebut cuma berjumlah 6 orang, termasuk Ben, jadi yang bakal ikut ke lokasi nanti cuma 3 personil. Corey sendiri bertugas untuk menyisiri jejak di sekitar lokasi jasad ditemukan. Harapannya mereka bisa menemukan bukti baru, tapi lucunya setibanya di sana, Corey malah tak sengaja menemukan jejak kaki singa yang dicari-cari selama ini. Sedangkan Jen dan anggota kepolisian akhirnya tiba di lokasi pengeboran. Kedatangan mereka langsung disambut oleh kepala keamanan perusahaan bernama Curtis. Mereka pun melakukan interogasi dan berpura-pura kalau Matt masuk dalam daftar pencarian orang. Mendengar hal itu, Curtis pun bilang mereka juga tidak tahu keberadaannya hingga saat ini. Karena 3 hari lalu, Matt sempat bertengkar dengan pacarnya, terus tiba-tiba hilang tanpa kabar. Di saat yang sama, Corey berhasil menemukan singa tersebut. Tapi anehnya, di dekat sarangnya juga tak sengaja ditemukan jejak bekas motor salju yang jika ditelusuri mengarah ke arah lokasi Jen saat ini.
Jen juga sebenarnya mulai merasa ada yang tidak beres karena wajah Curtis dan temannya terlihat seperti habis berkelahi. Namun mereka bilangnya akibat nabrak pohon. Kecurigaan itu semakin memuncak ketika Curtis bilang kalau beberapa hari lalu ia tak sengaja mendengar radio kepolisian yang memberitakan kalau jasad Natalie ditemukan di tengah hutan. Jen langsung sadar itu semua adalah kebohongan karena sejak awal mereka tak pernah menyebutkan nama Natalie di radio. Stop breaking the law by being here. Hey! You've got no authority. You're in violation of... Hold your ground. County sheriffs have no authority. FBI! Hey, FBI! Demi menghindari pertumpahan darah, Jen berusaha menengahi mereka semua. Lagi pula lokasi itu milik negara, jadi kepolisian wilayah sebenarnya bertugas di luar batas wilayahnya. Cuman karena Jen anggota FBI, makanya mereka bisa menelusuri tempat tersebut. Di sini ada satu anggota yang ngotot untuk menahan Curtis, karena jelas-jelas mereka sedang menyiapkan sebuah jebakan. Away from your weapons. Look, deputy. Holster your weapon. You didn't see it. Take us to Matt's trailer. Corey berusaha memperingatkan Ben melalui radio, tapi mereka tak kunjung menjawab panggilannya. Sedangkan Jen saat ini dipersilakan untuk mengecek barang-barang peninggalan Matt yang terdapat dalam karavan, tapi begitu Jen ingin masuk ke tempat tersebut, pintu itu masih terkunci karena ada satu lagi anggota Curtis yang bersembunyi di dalam sana. Dan inilah yang terjadi. Ya, cerita tiba-tiba membawa kita ke malam pembunuhan Natalie, di mana malam itu ia memberi kejutan ke pacarnya, datang tanpa memberitahu sama sekali. Mereka berdua memang sudah dimabuk cinta, sekalipun Natalie masih berusia 18 tahun, Matt berencana menikahinya dan mengajaknya tinggal di sebuah kota impiannya. Namun tak lama setelah mereka bersenggama, tiba-tiba teman-teman Matt muncul. Harusnya malam itu mereka menginap di kota setelah minum-minum, tapi entah kenapa malah buru-buru pulang. Disinilah masalah dimulai, ketika salah satu anggota Curtis yang bernama Pete tak kuasa melihat kecantikan Natalie dan mulai bersikap tak senonoh, bahkan ngotot untuk mengintip dalamannya. What you two been doing, huh? Hi, Pete. What has she got underneath the... It's your problem. Pete yang merasa terhina mencoba memberikan serangan kejutan. Tapi tentu saja Matt tetap jauh lebih unggul. Tapi anehnya, teman-teman mereka malah seakan-akan memihak ke Pete saat melerai keduanya. Makanya Natalie mencoba menolong kekasihnya. Curtis yang sejak awal tak suka dengan orang Indian langsung menghajar kepala Natalie menggunakan pistol hingga pingsan. Otomatis, Matt pun semakin murka dan menghajar teman-temannya, tapi karena kalah jumlah, ia pun dikeroyok hingga pingsan. Biadab bukan main, mereka mulai menggilir Natalie yang tak berdaya. Untungnya, tak lama kemudian Matt yang sadar langsung menolongnya. Kesempatan itu Natalie manfaatkan untuk melarikan diri, tapi pada akhirnya, seperti yang kita ketahui bersama, dan film pun kembali ke masa sekarang, di mana ketika Jen sedang mengetuk pintu tersebut, namun tiba-tiba. Get away from the door! Tak satu pun dari mereka yang menduga akan terjadi aksi saling tembak. Sedangkan Curtis dan anggotanya sudah mempersiapkan diri sejak awal dengan cara memakai rompi anti peluru, makanya pertikaian ini hanya menewaskan satu anggota Curtis. Dan begitu merasa sudah unggul, mereka pun berencana untuk menyiksa Jen. Pete lari terbirit-birit setelah menyaksikan kemampuan Corey. Namun Jen tak tinggal diam. Sayangnya karena sudah terluka parah, tembakannya jadi kurang akurat. Tak lama kemudian, Corey datang untuk mengobati luka-lukanya. Setelah dicek baik-baik, syukur saja tembakan tadi tak mengenai organ vitalnya. Maka dari itu, Jen berpesan ke Corey agar segera memburu Pete. Tanpa bertele-tele, Corey pun menyusur jejak pelarian Pete hingga akhirnya. Begitu bangun dari pingsannya, Pete sudah berada di atas sebuah bukit dengan posisi tanpa alas kaki.
Ia pun histeris karena merasa Corey akan membunuhnya saat itu juga. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, di mana Corey menawarkan sebuah perjanjian jika Pete mau mengakui perbuatannya, ikatannya akan dilepaskan. Pria biadab ini akhirnya mau mengakui semua perbuatannya, mulai dari memperkaos Natalie, sampai dengan membunuh Matt dan membuang jasadnya di tengah hutan agar dimakan hewan buas. Tak sampai di sana, mereka juga membuat jejak motor salju ke arah kediaman Sam agar polisi mengira merekalah pelakunya. Janji, tetaplah janji, Corey pun menepati perkataannya. Ikatan Pete pun dilepaskan, tapi ia dipaksa berlari sebagaimana Natalie berlari di tengah hamparan salju yang begitu dingin. Butuh diingat, Natalie mampu berlari sejauh 5 km tanpa alas kaki. Jika memang Pete adalah pria sejati, seharusnya ia bisa berlari lebih dari itu. Seandainya gagal, maka Corey akan membunuhnya. Namun nyatanya, pecundang tetaplah pecundang, belum juga sampai 200 meter, paru-paru Pete sudah membeku duluan, dan akhirnya tewas di tempat. Singkat cerita, Jen kini harus mengalami perawatan insentif. Namun, satu hal yang membuatnya sangat menderita bukan karena luka bekas tembakan musuh, melainkan dirinya merasa gagal melihat jebakan kemarin dan mengakibatkan tewasnya Ben beserta 2 anggotanya. Untung saja Corey bisa memberikan sedikit nasihat agar tak berlarut dalam kesedihan. Dari sana, Corey kemudian mendatangi kediaman Martin untuk mengabarkan soal kejadian kemarin. Tapi sesampainya di sana, rumahnya nampak begitu sepi. Ia pun masuk tanpa izin untuk memastikan semua baik-baik saja. Ternyata Martin tadinya sudah berencana untuk bundir, sampai-sampai menghias wajahnya agar bisa langsung dimakamkan. Untung saja kepolisian mengabarkan bahwa para pelaku pembunuhan putrinya sudah diamankan. Namun infonya ada satu yang berhasil melarikan diri, dan untuk itulah Corey datang ke sana. Film ini terinspirasi dari ribuan kasus yang kurang lebih sama di dunia nyata. Ada banyak wanita keturunan suku Indian yang tiba-tiba hilang dan keberadaannya seakan-akan ditelan oleh zaman. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Wind River. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana mau kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan. Thanks for watching video and until next time.